Wah, ngeri saudara ya. Ini polisi-polisi datang grebek Yusuf Manubulu ini kayak grebek teroris saudara ya. Kayak grebek teroris saja Yusuf Manubulu ini diperlakukan udah kayak teroris saudara. Mungkin Yusuf Manubulu saja saudara ya. Jangankan ditentang polisi saudara ya. Nggak usah sampai polisi saudara ya. Cukup si siapa itu Edi Prayitno saja suruh datangnya kencing-kencing saudara ya. Jangankan si polisi datang 43 orang. Aduh. Karena Yusuf Manubulu itu orang baik-baik, saudara. Itu orang yang lugu polos begitu ya, saudara ya. Nah, ini saudara ya. Ada 43 orang polisi dikerahkan, saudara ya. 43 orang polisi dikerahkan. Edan nggak, saudara? Masa nggak serem, saudara? Wah, serem dong, saudara. 43 orang polisi dikerahkan, saudara ya. Nah, itu nama-namanya ya. Untuk menangkap Yusuf Manubulu. Ya. Serem ya, saudara ya. 43 orang polisi, semua tangkap. Nah, saudara, ini menunjukkan betapa takutnya orang-orang Islam itu ya. Bahkan hanya dengan kumpulan murtadin begitu saja sudah bikin takut ya, saudara ya. Padahal yang nonton cuma berapa sih, 12.000, ya kadang-kadang 20.000 ya. Yang nonton 10.000, 8.000. Tapi bisa membuat orang-orang Islam ini kejang-kejang. Ya, saudara ya. Sudah bisa membuat orang ini kejang-kejang, saudara ya. Orang-orang Islam ini sebentar saya. Hari ini ya tema kita sebetulnya saya belum mau membahas, tapi karena ini ya, ini terlalu heboh beritanya ya saudara ya. Sebetulnya saya masih mau keep silent. Ya, tema kita hari ini adalah Yusuf Manubulu digerebek puluhan polisi dari Polda. Edan saudara, puluhan saudara ya, digerebek kayak teroris saja saudara, lakukan seperti teroris ya. Terorisnya dilepas, Yusuf Manubulunya dianggap teroris, saudara ya. Puluhan, 43 orang dari Polda, bayangin, saudara. 43 orang, coba bayangin. Wah, ngeri. Kalau yang gerbek saya berapa, saudara ya? 43 orang, kalau satu orang pesawatnya PP-nya itu 15 juta saja ya. 40 orang kalau gerbek ke sini, wah habis 600 juta itu, saudara. Habis 600 juta itu. 15 dikali 40, saudara ya. 15 dikali 4 itu 600 juta, saudara. Luar biasa, saudara. Yusuf Manubulu saja digerebek 43 orang, saudara ya. Apalagi kalau mau gerebek saya di sini, saudara. Saudara, dari hari ke hari makin kelihatan ya bahwa memang ada skenario ya. Semua YouTubers ditangkepin satu-satu, saudara ya. Ditangkepin satu-satu semuanya. Ya, mulai dari siapa namanya, KC ya, KC, terus siapa lagi itu, Rudi Simamora, Yusuf Manubulu, Gratia, pokoknya siapa saja yang bisa diciduk ya, semuanya diciduk. Makanya si siapa itu sang debitur kan jilat-jilat pantatnya orang Islam kan, sang debitur sama si siapa itu, si cekar babi, karena ketakutan ditangkap, saudara ya, buru-buru jilat pantat Islam, sak kremi-kreminya, sak tai-tainya, sak kremi-kreminya, sak ini ya, saudara ya, sak ampas-ampasnya semua dijilat sampai bersih sama si debitur sama ceker babi, saudara ya. Mereka buruan merapat ke Islam, saudara. Luar biasa. Tetapi channel kita tetap bebas merdeka, saudara ya, karena negara tempat saya berada ini adalah negara yang menjunjung tinggi kebebasan bicara. Saudara, ada bedanya yang namanya hate speech ya. Hate speech berbeda dengan penistaan agama, saudara ya. Apa yang kita bicarakan di sini tidak pernah hate speech ya, karena saya tidak pernah mengajarkan Anda untuk benci. Saudara ingat kemarin ada yang namanya anak bangsa itu Saud Tambu Bolon itu, Saud Tambu Bolon ya kemarin itu ya, yang orang gereja Advent itu ya, saudara ya. Dia masuk kemari lalu ngajak-ngajak kita untuk bunuh orang Islam. Oh, langsung saya hardik, saudara ya. Saya ada urusan, dia pertamanya muji-muji saya setinggi langit ya, wah mau bahkan dia menyembah saya sebagai Tuhan pun saya enggak urusan, saudara. Ya, saudara ya, enggak urusan. Pokoknya kalau salah yang diomongin, ya. Kalau ngeyel dihardik. Kalau salah, orang boleh berbeda pendapat, tapi kita tahu bedanya berbeda dengan sesat, saudara ya. Antara berbeda dengan sesat. Oh, itu langsung saya hardik, saudara ya. Masa orang Kristen diajarin bunuh? Goblok bener ini orang ya. Saya enggak urusan ya, mau sakit hati sama saya, ini gua pikirin. Ya, karena kamu diomongin nggak bandel, kamu masih malah ngomong mengatain saya balik ya,
diomongin kamu salah sesat, malah ngatain saya balik. Langsung saya hardik, saudara. Orang banyak berbeda banyak di sini dengan saya. Apa kamu kira Bung Beta Maluku itu selalu sama sepaham dengan saya? Enggak, saudara. Apakah kamu kira Robert Mawengkang selalu sepaham dengan saya? Enggak, saudara ya. Di sini banyak perbedaan. Apa Pak Toping selalu sepaham dengan, bahkan Pak Toping ya, apakah selalu sepaham dengan saya? Enggak, saudara ya. Kita punya, apakah Pak Ponto selalu sepaham dengan saya? Tidak, saudara. Tapi kita saling menyelaraskan, ya. Kita bertukar pikiran dalam perbedaan-perbedaan itu. Ini ulat bulu nih, Ferdinand. Apakah si ulat bulu selalu sama dengan saya? Enggak, saudara. Cuma yang nggak boleh di sini adalah kalau Anda ngajak bunuh orang, hate speech nggak boleh di sini, saudara. Apalagi Anda terus mendiskreditkan ya orang-orang. Ini nggak boleh, saudara ya. Bahkan Agustan saja udah kentutin Alkitab, kita kumpulin duit, coba saudara. Ya kan? Agustan sudah kumpulin duit aja, kita tolong, saudara ya. Waktu sakit ya. Masalah duitnya nggak diterima, enggak, bohong kan kita sudah kumpulin. Ya kan? Uangnya ada, saudara ya. Tapi kan ditolak. Kalau uangnya sudah ditolak, ya sudah menjadi miliknya panitia, saudara ya. Bukan milik saya juga, bukan. Milik panitia, ya kan? Kan sudah dibilang dari awal. Di sini yang tidak boleh itu hate speech, saudara. Kebencian. Karena kita pengikut Kristus, saudara. Apapun perjuangan kita, batasannya itu adalah perjuangan verbal. Perjuangan kita adalah perjuangan apologia, saudara. Apologia apa? Apologia itu dalam bahasa Yunani. Artinya pembelaan verbal. Verbal ya. Dengan perkataan kita. Ya. Satu. Ya. Satu adalah pembelaan di ruang pengadilan. Ya. Kedua dalam perdebatan. Itulah yang kita lakukan, saudara. Pembelaan verbal di luar di dalam ruang pengadilan secara hukum, secara konstitusional. Yang kedua, pembelaan verbal di dalam perdebatan. Membela apa yang kita percayai, paham yang kita percayai, iman yang kita percayai. Tetapi bukan angkat senjata, apalagi membunuh. Sekalipun mereka berusaha menyingkir, menghancurkan, menggenosida kita, saudara. Makanya saya mengutuk perang salib. Ya, saya mengutuk para crusade, keputusan untuk melakukan perang salib, saudara. Dan terjadinya the Jewish massacre, ya, saudara ya. Mulai dari Rhineland yang di Jerman, ya, sampai Spanyol, sampai di Prancis, sampai di bahkan puncak-puncaknya Holocaust 6 juta orang Yahudi di Jerman. Ya, itu semua adalah sebuah kesesatan, saudara ya. Bahkan di Holocaust di Jerman ketika gereja diam saja, itu karena orang-orang yang pendeta-pendeta yang protes itu langsung dipenjara, diarak pakai kerangkeng, saudara ya, sama Hitler itu. Makanya itulah ketika gereja tidak lagi menjadi suara kebenaran, maka akhirnya gereja menjadi saudara? Menjadi sarang iblis, saudara. Ya, ketika gereja tidak menyuarakan kebenaran, maka gereja itu menjadi sarang iblis. Oh, hati-hati, saudara ya. Hati-hati Anda dengan hal seperti itu, saudara ya. Nah, ketika gereja ya, karena Anda membiarkan seharusnya di rumah Tuhan, di gereja itu Yesus yang bertahta, tapi Anda biarkan iblis bertahta, saudara. Anda biarkan iblis itu bertahta. Akhirnya jadi lebih jahat, lebih mengerikan, saudara ya. Kalau sudah begitu bagaimana, saudara? Penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Hati-hati, saudara, jangan main-main, saudara ya. Penghakiman itu dimulai dari rumah Tuhan. Serem ya, serem, saudara. Dan ketika Anda main-main dengan yang namanya kebenaran, ketika ada kompromi dengan yang namanya kebenaran, ya, apa itu kebenaran? Mengasihi, mengampuni, memberkati. Anda nggak boleh kompromi dengan itu. Anda boleh teriak sekenceng-kencengnya, Anda boleh mengkritik, ya, selantang-lantangnya, Anda boleh menghajar pemerintah, ya, selantang-lantangnya, menyuarakan suara kenabian. Akan para nabi pun, ya, ngomongnya peler kuda segala macam, ya, serius, saudara ya. Bilangnya sudah bilang peler kuda segala macam udah dibawa-bawa, saudara, ketika para nabi itu menghajar para raja-raja Israel dan orang-orang Israel ini, saudara. Tetapi yang nggak boleh adalah ketika kita kemudian mengangkat kebencian, memusuhi satu kelompok, ya, kalau perlu kita genosid orangnya,
Sebab yang kita lawan itu bukan manusianya, saudara. Yang kita lawan itu adalah ideologi yang ada di dalam kepala mereka, saudara ya. Kalau Anda lihat, orang-orang Islam ini yang dilawan adalah manusianya. Itulah satu dari banyak sekali perbedaan orang Islam dengan orang Kristen. Anda kalau bisa bantah saya kasih 1.000 euro, saudara ya. Kalau Anda bisa bantah saya dengan logika yang benar, ya, dengan fakta yang jelas, saya kasih 1.000 euro, saudara ya. Dengan bukti yang tidak terbantahkan. Ya, jangan di sini, saudara ya. Dan saudara, hari-hari ini kita melihat ya orang-orang yang menyatakan kebenaran ini ditangkepin satu-satu. Ya, ditangkepin satu-satu yang menyatakan kebenaran ini, nggak main-main, saudara ya. Ditangkepin dan hukumannya berat-berat, saudara ya. Nah, cuman tadi saya ada telepon beberapa orang, cuma pelintat-pelintut ya, beberapa lawyer. Kamu sudah tanganin belum? Kamu sudah dapat kuasanya belum? Pelintat-pelintut, saudara ya. Waduh, kalau udah ngomong sama saya itu jangan pelintat-pelintut, saudara ya. Saya itu bukan orang yang senang pelintat, iya, enggak. Ya, kamu kalau pelintat-pelintut sama saya sakit hati, saudara. Kalau ngomong sama saya itu iya, enggak apa-apa, saudara ya. Kami ini saya ini lebih senang iya, enggak. Dan saya enggak ada apa-apa di belakangnya. Yang penting iya, apa iya, enggak ya enggak. Dan itu saja. Saya sampai tak tanya ya beberapa lawyer ini, jadi butuh bantuan apa? Karena rupanya handphonenya Yusuf Manubulu dua-duanya dipegang sama Polda ya. Kemarin saya telepon another call gitu kan, waktu telepon another call tulisannya, tapi saya telepon lagi sudah nggak bisa, saudara ya. Terus saya kirim WhatsApp belum dijawab sampai sekarang dua. Saya cuma punya 2 nomor Yusuf Manubulu ya, saya nggak tahu yang mana. Saudara ya bisa hubungi. Sampai sekarang saya masih belum bisa hubungi keluarganya ya. Sampai sekarang saya masih belum bisa hubungi keluarganya. Tetapi saya dapat ini sumber A1, saudara ya. Sumber A1, saya mau tunjukkan kepada Anda. Si Yusuf Manubulu ini proyok, saudara ya. Oh, sebentar ya. Wah, gawat ini. Caranya gimana? Saya share screen dulu ya. Ternyata nggak bisa share screen dari sini, saudara ya. Sebentar ya. Nah, ini saudara ya, Anda bisa lihat nggak itu? Ini surat penangkapannya ya. Kalau ini sudah beredar di mana-mana ya. Ini sudah beredar di mana-mana ya. Surat penangkapan ini lanjutannya, saudara ya. Lanjutannya ini. Nah, ini saudara ya. Ada 43 orang polisi dikerahkan, saudara ya. 43 orang polisi dikerahkan. Edan nggak, saudara? Masa nggak serem, saudara? Wah, serem dong, saudara. 43 orang polisi dikerahkan, saudara ya. Nah, itu nama-namanya ya. Untuk menangkap Yusuf Manubulu. Ya. Serem ya, saudara ya. 43 orang polisi. Semua saudara tangkap. Nah, saudara, ini menunjukkan betapa takutnya orang-orang Islam itu ya. Bahkan hanya dengan kumpulan murtadin begitu saja sudah bikin takut ya, saudara ya. Padahal yang nonton cuma berapa sih? 12.000, ya kadang-kadang 20.000 ya. Yang nonton 10.000, 8.000. Tapi bisa membuat orang-orang Islam ini kejang-kejang. Ya, saudara ya. Sudah bisa membuat orang ini kejang-kejang, saudara ya. Orang-orang Islam ini sebentar saya. Gimana sih caranya nih supaya bisa kelihatan gede? Ini 43 orang nih ya. Nah, sudah bisa membuat orang ini kejang, saudara ya. Sebentar ya. Nah, ini kelihatannya bisa nih. Ya, saudara ya, tuh kelihatannya bagus ya, lebih bagus ya. Nah, gede, saudara. Wah, ngeri, saudara ya. Ini polisi-polisi datang gerebek Yusuf Manubulu ini kayak gerebek teroris, saudara ya. Kayak gerebek teroris saja. Yusuf Manubulu ini diperlakukan udah kayak teroris, saudara. Mungkin Yusuf Manubulu saja, saudara ya. Jangankan ditonton polisi, saudara ya. Nggak usah sampai polisi, saudara ya. Cukup si siapa itu Edi Prayitno saja suruh datangnya kencing-kencing, saudara ya. Jangankan si polisi datang 43 orang.
Aduh, karena Yusuf Manubulu itu orang baik-baik, saudara, itu orang yang lugu polos begitu ya, saudara ya. Dulu saya ingat waktu pertama kali dia ke YouTube gitu ya, nggak ada yang nonton. Terus masuk ke YouTube-nya saya, dia baru banyak yang nonton itu ya. Masuk sering masuk ke YouTube-nya saya tenar, dia ikut tenar ya waktu masalah kasusnya Yudi Mulyana itu. Baru tuh dia mulai banyak yang nonton. Ya, dia selalu minta izin boleh ngambil videonya saya. Ambil aja, enggak apa-apa. Saya bilang, saya emang nggak pernah pelit ya kalau ngasih video gitu. Nah, saudara, ngeri ya saudara ya, ngeri saudara. Diperlakukan seperti teroris ya Yusuf Manubulu ini ya. 43 orang, nggak main-main saudara ya. 43 orang tuh ya. Oh, saya nggak bohong ya, 43 orang itu yang nangkap. Anda bayangin ya, aduh, betapa itu sebuah teror oleh negara kepada seorang pendeta saudara ya. Saudara, apa sih salahnya Yusuf Manubulu saudara sebenarnya? Dia cuma menampilkan orang-orang yang ingin bersaksi. Entah benar, entah enggak kesaksiannya, kita nggak ngerti saudara. Kalau memang salah kan tinggal di counter aja, saudara. Ya kan? Kalau salah tinggal di counter saja. Tapi orang Islam ini sudah terlanjur takut, saudara ya. Sementara kita lihat ya, Hani Christian, Painama, dulu ya, Timo Gintas, Stephen Indah, Irena Handono, begitu dia terang-terangan ya. Artinya Islam ini, ya seperti yang para ustadz si Basalamah itu bilang ya, Islam ini kalau tidak dengan pedang, tidak akan berhasil dakwahnya. Ya, potong leher saya, saudara, kalau saya ngomong ini ngawur ya. Anda bisa buktikan, saya kasih 1.000 euro lagi, saudara ya. Islam ini tanpa pedang, ya dakwahnya nggak akan berhasil, saudara. Islam ini sukses berdakwah apakah dengan dakwah dengan verbal? Oh, ngomong kosong, saudara. Ngomong debat kalah terus. Oh, orang Islam ini debat kalah terus kalau masuk. Saya pernah debat sama orang Syria di Belanda sini ya. Orang Syria ini bohong terus sampai tak bentak ya. Pendusta kamu. Wah, dia ngomong apa tak tunjukin buktinya, ngomong apa tak tunjukin buktinya. Bohong semua, saudara ya. Bohong, dan karena dia udah nggak bisa bohong lagi. Ketemu orang-orang pinter kayak saya, pusing. Muhammad itu kalau hidup lagi, saudara ya. Nah, saya matikan dulu ya. Muhammad itu kalau hidup lagi, saudara, minta mati, saudara, untuk ketemu saya. Nggak main-main, saudara ya. Nah, Muhammad itu kalau hidup lagi, saudara ya. Kalau Muhammad hidup lagi, wah dia mendingan mati, saudara. Ketemu saya tuh didatang sama Dr. Joseph Paulson gitu ya. Muhammad tuh, Nabi Baginda itu si Nabi ke-26 nantang kamu debat. Wah, langsung minta mati lagi, saudara. Tak jamin, saudara. Saudara tahu ya, orang Islam itu sukses berdakwah dengan cara apa? Saudara, senjatanya, saudara. Senjatanya orang Islam itu ya, untuk berdakwah, untuk bisa syiar, senjatanya cuma dua. Saya cuma dengan dua itu, kalau murtad bunuh, saudara. Ya kan? Menganak sebanyak-banyaknya, anaknya diislamkan semua, di itu ya, digerebekin pakai azan itu, begitu sudah gede, begitu mau murtad, bunuh, saudara. Sampai pada nggak berani murtad. Saya ada membaptis salah satu orang Jerman, perempuan, wanita Jerman, yang diislamkan minggu lalu kan, diislamkan dengan olala BB. Ya, alasan si laki-laki ini nanti kita berdosa, ya kita baca abul lalu digubrak olala BB. Lalu anaknya diislamkan, saudara. Nah, tetapi keluarga opa omanya baik, berdoa terus, saudara ya, sehingga ya karena dasar laki-lakinya ini tidak berkualitas, saudara ya, pengangguran juga apa segala macam ya. Akhirnya orang ini, anak-anak ini diambil sama mamahnya, ya. Tapi baik sekali ya, orang tua ini nggak pernah ngajari si anak ini buat benci sama papanya yang Islam itu, saudara. Dia cari berdoa, dia cari benar. Tapi dia bingung. Lalu kalau saya ke rumah papa, saya harus pergi ke masjid. Wah, dilema, saudara. Sementara mamanya belum dibaptis. Akhirnya saya datangin. Ya, saya injilin mamanya takut mau dibaptis, saudara ya. Jangan takut. Terus kita baptis, saudara. Habis mamanya dibaptis, wah itu tiba-tiba berubah, saudara ya. Ya pokoknya hidupnya berubah. Dalam hari itu, saudara ya, yang tadinya dia bersih tegang dengan orang tuanya, bisa tiba-tiba baik, saudara. Bisa tiba-tiba cara berpikirnya beda. Terus mereka rekonsiliasi berdua, anak beranak ini, saudara ya. Nah, terus anaknya yang laki-laki ini bingung ya, kan anak Maroko ya, saudara ya. Jadi anaknya bule, tapi kulitnya coklat, saudara, keren ya. Bule tapi kulitnya coklat, anak ini cowok ya.
Terus umur masih teenager ya, umur 12 atau 13 tahun, saudara. Saya ngobrol-ngobrol sama dia, saudara. Dia takut mau diislamkan sama bapaknya, saudara. Saya bilang, jangan takut. Dia bilang, enggak. Saya bilang, saya mau jadi pengikut Yesus, saya nggak mau jadi Islam. Tapi saya gimana? Saya juga mengasihi papa saya. Oh, jangan takut. Kamu saya baptis. Oh, saya baptis. Tempat yang kamu injak akan dikuduskan olehmu. Kamu masuk masjid, mau masuk kelenteng, mau masuk ke wihara pun kamu tidak urusan, karena tempat itu menjadi milik. Saya bilang, kamu saya baptis di dalam nama Yesus, ada meterai surga dalam hidupmu. Saya bilang begitu ya, saudara ya. Ya kan? Ada 3 saksi kan? 1 Yohanes 5 ayat 8, air, darah, dan roh. Anak ini sudah menerima 2, saudara. Darah Yesus dan baptisan air. Bilang, kamu jangan takut. Waktu saya diajak ke masjid, masuk aja ke masjid, kamu berdoa sama Tuhan Yesus di hatimu. Terus saya cerita ya tentang Naaman. Saudara ingat Naaman? Naaman itu kan perwira jenderal panglima perangnya orang Aram. Dia dibaptis, kemudian dia tetap masuk ke kuil, saudara. Ketika rajanya nyembah berhala, Naaman ikut sujud. Tetapi dia tidak menyembah kepada berhala itu. Dia menghormati sang rajanya. Wah, dia senang sekali. Oh, ada cerita itu di Alkitab ya. Ya, jadi hatimu bukan kepada Muhammad dan kepada lagi, tapi hatimu udah sama Tuhan Yesus. Hatimu milik Tuhan, ada meterai Kristus. Makanya kamu harus dibaptis, saya bilang. Wah, dia senang sekali, saudara. Wah, waktu kita baptis anak ini ya, wah pede bang, pedenya minta ampun, saudara. Wah, dia yakin sekali. Sekarang udah nggak gundah gulana lagi. Bayangin anak teenager, saudara ya. Anak remaja di dalam dilema seperti itu, apa enggak kasihan, saudara ya. Sekarang dia pede banget. Kamu jangan khawatir, masuk masjid kayak mau dijak sholat lah. Kalau kamu dijak sholat. Tapi kamu nggak usah bersyahadat yang cap itu ya. Ya tentu saya malas aja ngomongin syahadat itu. Orang Islam kan begitu, saudara. Saudara bayangin ya, orang Islam itu hanya disiarkan dengan 2 cara, saudara. Dengan Anda mau terima mau enggak, ya saya kasih 1.000 euro kalau Anda bisa bantah omongan saya, saudara ya. Dengan logika yang benar, bukti yang benar. Saya kasih tahu Anda ya. Hanya orang Islam itu nggak bisa pakai otaknya, saudara. Karena dia berpikirnya, jadi ujaran kebencian bukan, saudara. Saya cerita fakta. Anda mau boleh percaya, boleh enggak. Sekalipun dia sudah profesor sekalipun, saudara ingat ada menteri yang cium tangannya Ben Bagus itu, yang tukang menggandakan uang. Coba seorang menteri udah profesor, saudara. Masih cium tangannya Ben Bagus, saudara ya. Dukumun saya. Saya bilang ini goblok banget sih, menteri edan itu kan. Ya. Menteri, saudara ya, seorang menteri aja bisa begitu, saudara ya. Kedua ya, kayak sisa profesor siapa lagi itu, Amin Rais, saudara ya. Amin Rais itu ada lagi rektornya UII itu ya, rektornya UI yang bilang katanya si Jokowi ada jinnya itu ya, dikelilingi sama jin. Profesor, saudara, bayangin masih percaya begituan. Dalam hati saya, ya ampun. Oh, ini dokter Kainama itu pintar, dokter Gundul Mupeang. Saya kan juga sekolah di Haifa, saudara. Mana ada jurusan tanak, saudara, di Haifa? Nggak ada sekolah jurusan tanak. Adanya nanak nasi, saudara. Bingung saya sama Kainama, jurusan tanak. Aduh, nanti sekali lagi saya sekolah nanti di Vatikan, saudara ya. Mampus kamu Kainama, temu saya. Kainama itu kalau mau ketemu saya itu mendingan mati dia. Dia milih mati, saudara, daripada ketemu saya. Coba Kainama, kenapa nggak berani debat sama saya? Kenapa sih Kainama nggak berani masuk ke Zoom saya, saudara? Dia masuk ke Zoom mana-mana, tapi kan dia kan nggak berani masuk ke tempat saya kan. Ngoceh macam-macam, wah tahu Talmud segala macam. Wah, tekuk kamu sekali ketemu sama saya, tekuk sekali habis kamu nanti Kainama. Minta mati kamu nanti ya. Nah itulah, karena mereka sudah bohong pun sudah nggak laku. Bohong pun sudah nggak laku. Mau apa lagi, saudara? Tragis ya. Bohong aja sudah nggak laku. Itu memang dari dulu dakwahnya mencoba dengan bohong nggak bisa, mencoba mengatakan kebenaran ya memang isinya ngapusi, mengatakan kebohongan pun sudah ketahuan semua. Akhirnya apa ya, cuma dengan, saudara, nggak bisa cara lain pokoknya ya, hanya bisa, saudara, Islam itu disiarkan. Ngeri ya, saudara ya, kan sekarang banyak orang Islam sudah saya baptis, saudara, di Eropa ya. Wah, ngeri, saudara ya. Orang unik sudah banyak yang pindah jadi Kristen, orang Kristen yang jadi Islam. Iya, yang begitu kamu baptis satu, begitu kamu mualafkan satu, saya murtadkan dari Islam 1000, saudara. Ya, kamu orang-orang Islam klaim ya, ini ada satu mualaf, satu lagi mualaf. Saya sudah baptis
lebih dari 1.000 orang di Jerman ini, saudara ya. Di Jerman, di seluruh Eropa ya, kan tempatnya beda-beda. Bahkan ada sampai gereja ya, ada satu gereja kecil, tadinya jemaatnya cuma 20, sekarang jadi 200, saudara ya. Karena nemenin saya baptis. Karena saya bingung, kan saya kan nggak mungkin tiap bulan ke sini. Saya bilang jaraknya 9 jam dari rumah saya. Saya kan nggak mungkin tiap bulan kemari. Kan mau dia baptis, karena jemaatnya dia 200 lebih, dan dia jadi pendeta, anaknya jadi konselor di camp, saudara, di camp pengungsi. Ya. Nah, itu baru kerja nyata, saudara. Anda lihat aja di YouTube saya, saudara ya. Tiap minggu kita baptis orang. Hari ini ya, dalam 2 minggu ini saya baptis 2 keluarga, saudara ya. 7 orang ya. 2 minggu ini kita baptis 7 orang. Nanti malam ada 2 lagi soalnya. Kita sudah 5 baptis, ini nanti malam ada 2 lagi, saudara ya. Dan kita juga ada baptisan lagi ya, 5 tambah 1. Ya, 1 di Semarang, 5 di, saya lupa tadi ya, Bu Vivin tadi bilang, saya lupa tadi di mana. Ada lagi, saudara. Tiap minggu kita ada baptisan di sini, saudara. Coba Anda bayangin ya. Anda nggak perlu bunuh-bunuh orang. Anda nggak perlu ngancam-ngancam orang. Anda nggak perlu takut dengan dustanya Nama, Irena Handono, dan orang-orang Islam itu, saudara. Nggak perlu takut, saudara. Nggak perlu kita sampai marah-marah apa. Tenang saja, saudara. Mau akusan kentutin Alkitab, malah tambah banyak yang bertobat. Nyatanya kita tiap minggu saja kita baptis banyak. Tiap bulan kita sudah baptis puluhan orang. Tiap bulan, saudara. Heran ya. Ini yang katanya si pendeta Gilbert ya, gila betul itu ya. Kita ini anak iblis. Tapi si anak iblis ini banyak membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Tiap bulan kita puluhan kita bawa jiwa-jiwa ya, saudara ya. Heran juga ya. Dari mana itu? Karena Tuhan bekerja, saudara. Apakah karena saya? Ya bukan, saudara. Jelas bukan karena saya. Yang nyatanya mereka semua tiba-tiba datang, tiba-tiba nelpon Bu Vivin minta dibaptis kok. Ayo rame-rame baptis ya, saudara. Jangan takut, saudara ya. Mulai. Anda mulai beritakan Injil ya. Kita sudah siapkan ya. Kita alumni kita sekarang sudah 700 lebih, saudara ya. 700 alumni kita. Dan kita sudah siapkan 50 penginjil, saudara ya. Luar biasa, saudara ya. Duit nggak seri, saudara ya. Duit kita dari sorga nggak seri, saudara. Nggak perlu pakai batuk. Saya nggak perlu pakai batuk. Ya duitnya Anda, tapi kan Tuhan gunakan hati Anda. Makanya menabur ya, menabur di Damaris, Damar Kasih. Ya, Damaris, Damar Kasih, Galarua. Oh, Galarua juga hari ini juga luar biasa, saudara ya. Wah, sejak ini Pak Santi Amar ambil alih ini dengan Ibu Linda sama Ibu Lisoy. Bertiga nih mereka nih ya, trio kwek-kweknya, trio kwek-kwek, jahat bener ya. Bukan dong ya, Charlie Angels ya, saudara. Charlie-nya itu, ini ya, Charlie-nya ini kan, si siapa itu, Pak Ponto sama Pak Toping. Ini ngeri ya, Pak Santi Amar, Bu Linda, Bu Lisoy, sekarang ada tambah lagi ya, Pak Supriyadi, kemarin ada tambah satu lagi, Pak Napoleon Bonaparte, saudara. Nah ini tambah lagi Ferdinand Ulat Bulu, nah, jadi relawan. Mau jadi James Bond katanya, si Ferdinand Ulat Bulu, saudara ya. Mau jadi James Bond. Wah, ngeri, saudara. Ngeri, saudara ya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,